Kasih-Nya ditujukan bagi kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Berlawanan dengan yang banyak orang lain pikirkan, tidak sulit untuk lahir kembali. Yang dibutuhkan adalah datang ke dalam Kristus. Roma 10 ayat 9 berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Itulah yang perlu dilakukan oleh setiap orang berdosa. Ketika orang berdosa datang kepada Kristus, maka seketika itu juga yang lama sudah berlalu. Alkitab tidak mengatakan agar orang itu harus mencoba mengubah hal yang lama. Tuhan tidak menunggu orang berdosa untuk mengubah hal-hal lama di hidupnya dulu, baru datang kepada Dia. Jikalau ada orang yang dapat melakukan itu sendiri, sesungguhnya mereka tidak memerlukan Yesus. Roma 5 ayat 10 berkata, "Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya." Betapa penuhnya kasih karunia Tuhan kita. Kita diperdamaikan dengannya bahkan ketika kita belum mengenal Dia, ketika kita masih seteru. Efesus 2 ayat 4-5 berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan." Dia mengasihi kita bahkan ketika kita binasa dalam dosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Roma 4 ayat 45 menunjukkan kita bagaimana ini dapat terjadi. Dikatakan kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Tuhan kita membenarkan orang durhaka. 2 Korintus 5 ayat 19 berkata, "Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami." Inilah Injil. Ini tentang Yesus Kristus dan kasih-Nya yang besar untuk seluruh umat manusia. Ini tentang hidup yang kekal dan kebenaran yang Dia sediakan bagi semua orang, yang akan menjadi realitas penting dalam hidup manusia yang percaya dan menerima kebenaran ini dengan mengakui ketuhanan Yesus Kristus dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, aku berdoa untuk setiap orang yang belum diselamatkan di seluruh dunia, mendeklarasikan agar jalan bagi Injil terbuka untuk menjangkau dan berdampak bagi mereka hari ini. Setiap tantangan dipatahkan dan mereka menerima kebenaran dengan pemahaman dan menerima firman kebenaran-Mu bagi keselamatan mereka. Dalam nama Yesus. Amin.